semuanya, perkenalkan nama saya Gata Windy Febriani dengan NPM 2175338 dari kelas Manajemen Informatika 4B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 10 mengenai konsep keamanan LAN. Nah, tujuannya di sini untuk menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan keamanan LAN. Untuk judul topiknya di sini ada keamanan titik akhir, kontrol akses, ancaman keamanan lapisan kedua, serangan tabel alamat MAC, dan juga serangan LAN. Untuk tujuan-tujuannya dapat kita lihat di sini. Langsung saja yang pertama, keamanan titik akhir. Nah, kemungkinan besar serangan akan melibatkan satu atau lebih dari hal-hal berikut ini. Yang pertama ada distribute denial of service. Ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat yang disebut zombie, dengan tujuannya itu merendahkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan juga sumber daya organisasi. Yang kedua ada pelanggaran data. Ini adalah serangan di mana server atau host data organisasi berada berkompromi untuk mencuri rahasia. Kemudian yang ketiga ada malware. Malware ini merupakan serangan yang menginfeksi host organisasi perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya ada ransomware seperti WannaCry, mengekskripsi data pada host, dan juga mengunci aksesnya hingga uang tebusan dibayarkan. Kemudian di sini ada perangkat keamanan jaringannya yang diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Dapat menyakup router yang mendukung virtual private network atau VPN, menyediakan koneksi yang aman ke pengguna jarak jauh di jaringan publik dan ke jaringan perusahaan. Layanan VPN ini dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Kemudian ada Next Generation Firewall atau NGFW, menyediakan inspeksi paket stateful, aplikasi, visibilitas dan kontrol, sistem penjagaan institusi, Next Generation Firewall, perlindungan malware dan malware tingkat lanjut atau EMP, dan pemfilteran URL. Kemudian yang ketiga ada Network Access Control atau NAC, termasuk autentikasi, otorisasi, dan layanan akuntansi atau AAA. Di perusahaan yang lebih besar, layanan ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengolah kebijakan akses di berbagai jenis pengguna dan perangkat. Cisco Identity Service Engine atau ISE adalah salah satu perangkat NAC. Kemudian ada perlindungan titik akhir. Endpoint adalah host yang umumnya terdiri dari laptop, desktop, server, dan telepon IP, serta perangkat milik karyawan. Titik akhir ini sangat rentan terhadap titik akhir atau endpoint ini sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran di web. Nah, endpoint ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti-malware, firewall berbasis host, dan sistem pencegahan instruksi berbasis host atau HIPS. Nah, endpoint ini saat ini paling baik dilindungi oleh kombinasi NAC, perangkat lunak EMP, dan keamanan email atau ISA, dan alat keamanan web atau WSA. Kemudian alat keamanan email Cisco. Perangkat Cisco ISA dirancang untuk memantau Mail Transfer Protocol, Simple Mail Transfer Protocol atau SMPT. Cisco ISA terus diperbarui dengan umpan waktu nyata dari Cisco Tools yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan berbasis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco ISA setiap 3 hingga 5 menit. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ISA. Yang pertama, blokir ancaman yang diketahui. Yang kedua, remediasi terhadap malware Xiaomi yang menghindari deteksi awal.
Yang ketiga, buang email dengan tautan buruk. Yang keempat, blokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Dan yang terakhir, menginskripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Untuk keamanan web Cisco Web Security Appliance atau WSA adalah teknologi mitigasi berbasis web ancaman. Ini sangat membantu organisasi mengatasi tantangan, mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan pengguna yang dapat diterima dan pelapor. Cisco WSA memberikan kendali penuh atas bagaimana pengguna mengakses internet, yakni fitur dan aplikasi seperti obrolan, perpesanan video atau audio dapat diizinkan dibatasi dengan batas waktu dan lebar atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. WSA dapat melakukan daftar hitam URL, pemfilteran URL dan pemindaian malware, URL kategorisasi, pemfilteran aplikasi web, dan enkripsi dan deskripsi lalu lintas web. Kemudian yang selanjutnya, kontrol akses. Pada bagian kontrol akses ini, kita akan mempelajari tentang mengautentikasi dengan kata sandi lokal. Banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode autentikasi akses jarak jauh yang paling sederhana adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, jalur VT, atau port AUX. SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Hal ini membutuhkan username dan password. Nama pengguna dan sandi dapat diautentikasi secara lokal. Metode database lokal dapat memiliki keterbatasan. Terdapat dua, yaitu akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal setiap perangkat yang tidak terukur. Dan metode ini tidak menyediakan metode autentikasi fallback. Untuk Untuk contohnya dapat kita lihat di sini ya. Kemudian komponen AAA. AAA adalah singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting, menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA adalah cara untuk mengontrol siapa saja yang diizinkan mengakses jaringan yang disebut autentikasi, apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana yang disebut otorisasi, dan juga untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan atau akuntansi. Di sini kita bahas autentikasi lokal dan berbasis server. Ada dua metode umum yang digunakan untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Yang pertama, autentikasi AAA lokal, yaitu metode penyimpanan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan, misalnya router Cisco. Pengguna mengautentikasi terhadap database lokal. AAA lokal sangat ideal untuk jaringan yang kecil. Untuk autentikasi AAA berbasis server, di sini dengan metode berbasis server, router akan mengakses server AAA pusat. AAA berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Router menggunakan Remote Authentication Dial in User Service atau RADIUS atau Terminal Access Control System atau TACS Plus. Protokol untuk berkomunikasi dengan AAA server. Ketika ada beberapa router dan switch, AAA berbasis server lebih tepat. Di sini untuk otorisasi AAA bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pengguna di dalam jaringan setelah mereka diautentikasikan. Otorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menggambarkan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server AAA untuk melakukan hak istimewa dan berbatasan
dan batasan bagi pengguna tersebut. Oke, selanjutnya yaitu akuntansi. Akuntansi AAA mengumpulkan dan melaporkan data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan ini mungkin mencakup waktu koneksi, mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte-nya. Pengguna utama akuntansi adalah menggabungkannya dengan autentikasi AAA. Server AAA menyimpan log mendetail tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengguna yang diautentikasi pada perangkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar, termasuk semua async dan perintah konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna. Log berisi banyak bidang data, termasuk nama pengguna, tanggal dan waktu, perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna. Informasi ini berguna saat memecahkan masalah perangkat. Ini juga membersihkan bukti ketika individu melakukan tindakan jahat. Kemudian control access 802.1x. Nah, standar IEEE 802.1x adalah kontrol akses yang berbasis port dan protokol autentikasi, membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentikasi mengautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum membuat tersedia layanan apapun yang ditawarkan oleh saklar atau LAN. Dengan autentikasi berbasis port, perangkat di jaringan memiliki peran khusus, di antaranya klien. Ini adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x yang tersedia untuk perangkat berkabel atau nirkabel. Yang kedua yaitu switch, bertindak sebagai perantara antar klien dan server. Itu meminta informasi pengidentifikasi dari klien, memverifikasi informasi itu dengan server autentikasi, dan menyampaikan respon kepada klien. Perangkat lain yang dapat bertindak sebagai autentikator adalah titik akses nirkabel. Dan yang ketiga, server autentikasi. Server ini memvalidasi identitas klien dan memberitahu saklar atau titik akses nirkabel itu klien diizinkan atau tidak diizinkan untuk mengakses layanan LAN dan beralih. Kemudian yang ketiga adalah ancaman keamanan pada layer kedua. Kerentanan lapisan layer kedua. Administrasi jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen lapisan ke-3 atau layer 3 hingga layer ke-7 menggunakan perangkat VPN, firewall, dan IPS untuk melindungi elemen ini. Namun, jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga berpengaruh. Misalnya, jika aktor ancaman dengan akses ke jaringan internal menangkap bingkai lapisan atau layer kedua, maka semua keamanan yang diterapkan pada lapisan atas tidak dapat berguna. Pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Ganti kategori serangan. Keamanan hanya sekuat tautan terlemah dalam sistem, dan layer kedua dianggap sebagai tautan lemah itu. Karena LAN secara tradisional berada di bawah kontrol administratif dari suatu organisasi, maka secara inheren mempercayai semua orang dan perangkat yang terhubung ke LAN kami. Saat ini dengan BIODs dan serangan yang lebih canggih, LAN kami dapat lebih rentan terhadap penetrasi. Nah, di sini terdapat beberapa kategori dan juga contoh-contohnya dapat kita lihat sendiri. Kemudian untuk beralih teknik mitigasi serangan. Solusi layer kedua ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Strategi-strategi yang disarankan diantaranya selalu gunakan varian amanan protokol manajemen seperti SSH, Secure Copy Protocol atau SCP, Secure FTP, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security,
Dan kemudian mempertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat dan gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada 2 lintas manajemen serta gunakan ALC untuk memfilter akses yang diinginkan. Kemudian serangan tabel alamat MAC. Kita akan beralih ke tinjauan operasi. Ingatlah bahwa untuk membuat keputusan penerusan, Switzerland Layout itu membuat tabel berdasarkan alamat MAC sumber dalam bingkai yang diterima. Ini disebut tabel MAC. Tabel MAC disimpan dalam memori dan digunakan untuk mengganti frame secara lebih efisien. Untuk gambarnya dapat kita lihat di sini. Kemudian tabel MAC, alamat tabel MAC. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Nah, serangan ini memanfaatkan batasan ini dengan membombardir saklar dengan alamat MAC sumber palsu sehingga tabel alamat MAC saklar penuh. Saat ini terjadi, saklar memperlakukan bingkai sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai membanjiri semua lintas masuk keluar port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC. Kondisi ini sekarang memungkinkan aktor ancaman untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host yang lain di LAN lokal atau VLAN lokal. Nah, lalu lintas dibanjiri hanya dalam LAN atau VLAN lokal. Pelaku ancaman dapat menangkap lalu lintas dalam LAN dan VLAN lokal yang terhubung dengan pelaku ancaman. Untuk ilustrasinya dapat kita lihat di sini ya, teman-teman. Kemudian mitigasi serangan tabel MAC, tabel alamat MAC. Apa yang membuat alat seperti Markov sangat berbahaya adalah bahwa penyerang dapat membuat serangan overload tabel MAC dengan sangat cepat. Misalnya, saklar Catalyst 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya. Seperti Markov dapat membanjiri saklar hingga 8.000 bingkai palsu per detik, membuat serangan overload tabel alamat MAC dalam hitungan beberapa detik. Alasan lain mengapa serangan ini berbahaya adalah karena tidak hanya mempengaruhi saklar lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi saklar lapisan kedua atau layar kedua lainnya yang terhubung. Ketika tabel MAC dari sebuah switch penuh, itu mulai membanjiri semua port termasuk yang terhubung ke switch layer 2 lainnya. Untuk mengurangi serangan overload tabel MAC, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari di port. Keamanan pelabuhan dibahas lebih lanjut di modul yang lainnya. Kemudian yaitu serangan LAN, serangan lompat VLAN. Serangan lompat VLAN memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat VLAN lain tanpa bantuan router. Dalam serangan lompatan VLAN dasar, aktor mengancam mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port tracking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Pelaku ancaman mengkonfigurasikan host untuk memasukkan persinyalan 8021 key ini, kemudian pensinyalan dynamic tracking protocol dari pemilik Cisco keterang dengan saklar penghubung. Jika berhasil, switch membuat link terang dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar ini sebagai ilustrasinya. Dan sekarang aktor ancaman dapat mengakses semua VLAN di saklar. Pelaku ancaman dapat mengirim dan menerima lalu lintas di VLAN apapun, secara efektif berpindah antar VLAN. Kemudian yang selanjutnya ada serangan penandaan ganda VLAN. Pelaku ancaman adalah situasi tertentu yang dapat menyematkan tag 8021 key tersembunyi dalam bingkai yang sudah memiliki tag 8021 key. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 8021 key asli. Untuk langkah-langkahnya, langkah pertama, pelaku akan mengancam mengirimkan penanda ganda bingkai 802
satunya ke saklar. Kemudian setelah itu Frank tiba di switch yang pertama yang melihat tag ini. Sweet melihat bahwa Frank ditunjukkan ke VLAN asli. Saklar meneruskan paket keluar semua port VLAN asli setelah menghapus tag VLAN. Langkah yang ketiga, bingkai tiba di saklar yang kedua, yang tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk VLAN asli. Saklar kedua mengirimkan bingkainya ke target atau membanjirinya, tergantung pada apakah ada entry tabel alamat MAC yang ada untuk target. Nah, kemudian serangan penandaan ganda VLAN ini bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN asli dari port terang. Idenya adalah penandaan ganda memungkinkan penyerang mengirim data ke host atau server pada VLAN yang ada yang jika tidak akan diblokir oleh beberapa jenis konfigurasi kontrol akses. Kemudian sepertinya lalu lintas kembali juga akan diizinkan, sehingga memberikan penyerang kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat VLAN yang bisa diblokir. Selanjutnya ada mitigasi serangan VLAN. Serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan pedoman keamanan terang berikut, seperti yang dibahas di modul sebelumnya, yaitu menonaktifkan DPD trunking pada semua port akses, menonaktifkan DPD trunking otomatis pada link trunk sehingga trunk harus diaktifkan secara manual, dan memastikan bahwa VLAN asli hanya dapat digunakan untuk link trunk. Kemudian ada pesan DHCP. Pesan server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, DNS server, dan lainnya kepada klien. Tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP antara klien dan server ditunjukkan seperti pada di gambar di bawah ini. Kemudian ada serangan DHCP. Di sini terdapat dua jenis ya serangan DHCP, yaitu dan spoofing DHCP. Kedua serangan ini dikurangi dengan menerapkan pengintai DHCP. Yang pertama DHCP starvation attack. Tujuan serangan ini adalah untuk membuat DOS untuk menghubungkan klien. Kemudian serangan ini membutuhkan alat seragam seperti Gobber. Gobber memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya. Secara khusus ini membuat pesan pertemuan DHCP dengan alamat MAC palsu. Kemudian yang kedua ada DHCP spoofing attack. Hal ini terjadi ketika server DHCP palsu terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu pada klien yang sah. Server nakal ini dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan, termasuk di antaranya ada 3, gateway default yang salah. Server yang jahat menyediakan gateway yang tidak valid atau alamat IP hostnya yang membuat serangan main in the middle. Ini memungkinkan sama sekali tidak terdeteksi karena penyusup mencegah aliran data melalui jaringan. Yang kedua, server DNS yang salah. Server jahat memberikan alamat server DNS yang salah mengarahkan pengguna ke situs yang jahat. Kemudian alamat IP yang salah. Server yang jahat memberikan alamat IP yang tidak valid dan secara efektif membuat serangan DOS pada klien DHCP. Kemudian ada serangan IRP. Host akan menyiarkan permintaan IRP untuk menentukan alamat MAC dari sebuah host dengan alamat IP tujuan. Semua host di subnet menerima dan memproses permintaan IRP. Tuan rumah dengan alamat IP yang cocok dalam permintaan IRP mengirim balasan. Klien dapat mengirim balasan IRP yang tidak diminta yang disebut IRP serampangan. Host lain di subnetmas menyimpan alamat MAC dan alamat IP yang terdapat dalam IRP di tabel IRP mereka. Penyerang dapat mengirimkan pesan IRP serampangan yang berisi alamat MAC palsu ke sebuah switch, dan switch tersebut akan memperbaharui tabel MAC-nya. Dalam serangan tipikal, pelaku ancaman mengirimkan balasan IRP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP gateway default yang secara efektif menyiapkan serangan man in the middle. Ada banyak ya alat yang disediakan di internet untuk membuat serangan IRP man in the middle.
IPv6 menggunakan eGMP v6 Network Discovery Protocol untuk solusi alamat layer kedua. IPv6 menyatakan strategi untuk mengurangi spoofing network advancement. Mirip dengan cara IPv6 mencegah balasan IRP palsu. Spoofing IRP dan keracunan IRP dikurangi dengan menerapkan inspeksi IRP dinamis. Nah, untuk gambarnya serangan IRP dapat kita lihat di sini. Kemudian untuk mengatasi serangan spoofing, pemalsuan alamat IP adalah saat di mana pelaku ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di sumber atau menggunakan alamat IP acak. Spoofing alamat IP sulit dikurangi, terutama bila digunakan dalam subnet tempat IP berada. Kemudian serangan spoofing alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar sesuai dengan alamat MAC lainnya yang diketahui dari host target. Saklar menimpa entry tabel MAC saat ini dan memberikan alamat MAC ke port baru. Kemudian secara tidak sengaja meneruskan frame yang ditujukan untuk host ke target host penyerang. Saat host target mengirimkan lalu lintas, saklar akan memperbaiki kesalahan, minta kembali alamat MAC ke port aslinya untuk mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar. Aktor ancaman dapat membuat program atau script yang terus mengirim file ke switch sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Kemudian tidak ada mekanisme keamanan pada layer 2 yang memungkinkan sebuah switch untuk memverifikasi sumber alamat MAC yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing. Spoofing alamat IP MAC dapat dikurangi dengan mengimplementasikan penjaga sumber IP. Nah, setelah itu ada serangan STP. Penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol atau SDP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root bridge dengan menggunakan topologi jaringan. Penyerang kemudian dapat menangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Untuk melakukan serang manipulasi STP dengan menyerang host menyiarkan data protokol jembatan STP yang berisi perubahan konfigurasi dan topologi yang akan memaksa perhitungan ulang spanning tree yang dikirim oleh penyerang mengumumkan prioritas jembatan yang lebih rendah dalam upaya untuk terpilih sebagai jembatan akar. Serangan STP ini dimitigasi dengan implementasi penjagaan BPDU di semua port akses. Penjaga BPDU dibahas secara lebih rinci nanti. Selanjutnya pengintaian CDP. Cisco Discovery Protocol adalah protokol penemuan tautan layer 2 berpemilik. Ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Administrator jaringan juga menggunakan CDP untuk membantu mengkonfigurasi dan memecahkan masalah perangkat jaringan. Informasi CDP dikirim melalui port yang mengaktifkan di CDP dalam siaran berkala, tidak terenkripsi dan tidak diautentikasi. Informasi CDP mencakup alamat IP perangkat, versi perangkat lunak iOS, platform, kemampuan, dan VLAN ASCII. Perangkat yang diterima pesan DCP memperbarui basis data DCP-nya, seperti dapat kita lihat pada gambar ini. Dan untuk mengurangi eksploitasi CDP, batasi pengguna CDP pada perangkat atau port. Misalnya, menonaktifkan port CDP on edge yang terhubung dengan perangkat yang tidak dipercaya. Untuk menonaktifkan CDP secara global pada perangkat, gunakan perintah CDP run global configure mode. Untuk mengaktifkannya, gunakan perintah CDP run global configuration. Untuk menonaktifkan CDP pada port, gunakan perintah CDP enable interface configuration. Untuk mengaktifkan CDP pada port, gunakan perintah CDP mengaktifkan konfigurasi interface. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan saya.
Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.